Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas pengantar Pancasila tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sebelum masuk materi, mari kita kenali terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Nopal Kristiantama dengan NPM 2134033030. Perkenalkan, nama saya Rahma Fadilah Nurul Hikmat dengan NPM 2134030558. Perkenalkan, nama saya Asri Royani dengan NPM 213403082. Perkenalkan, nama saya Sebi Sebina dengan NPM 213403041. Perkenalkan, nama saya Rini Novitasari dengan NPM 213403063. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Permatasari dengan NPM 213403526. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke materi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Sebi. Dipersilahkan. Baik, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Pengertian ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yaitu pengertian ilmu. Ilmu adalah pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori, yaitu hipotesis, teori, dan dalil hukum. Hipotesis adalah dugaan pikiran berdasarkan sejumlah data. Apabila data itu valid, hipotesis akan menjadi sebuah teori. Jika teori mencapai generalisasi yang umum, maka akan menjadi dalil. Dan bila teori memastikan hubungan sebab akibat yang serba tetap, lalu akan menjadi hukum. Selanjutnya yaitu pengertian pengetahuan. Pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu pengetahuan biasa, pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, dan pengetahuan agama. Pada dasarnya, pengetahuan berbeda dengan ilmu. Perbedaan itu terlihat dari sistematisnya dan cara memperolehnya. Dalam perkembangannya, pengetahuan dengan ilmu bersinonim arti, sedangkan dalam arti material keduanya mempunyai perbedaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa ilmu adalah sebuah pengetahuan yang berobjek, bersistem, bermetode, dan bersifat universal. Setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Lalu yang ketiga yaitu perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, abad pertengahan, Renaissance, zaman modern, dan masa kontemporer. Perkembangan iptek yang saat ini terjadi berawal dari dunia barat dan mengakhiri masa kegelapan atau the Dark Age. Lalu lahirlah era yang disebut dengan Renaissance dan humanisme. Setelah ilmu pengetahuan yang terus berkembang, puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern itu, yakni lahirnya revolusi industri. Jadi, revolusi industrilah sebagai cikal bakal adanya teknologi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Saudari Sebi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Dwi Ayu. Dipersilahkan. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila mampu menyesuaikan dengan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, yaitu dengan tetap memperhatikan dinamika aspirasi masyarakat. Ada beberapa dimensi penting sebuah ideologi, yaitu 1. Dimensi reality, yaitu nilai-nilai dasar yang terkandung di dalam ideologi tersebut secara real berakar dalam hidup masyarakat atau bangsanya, terutama karena nilai-nilai dasar tersebut bersumber dari budaya dan pengalaman sejarahnya. Yang kedua ada dimensi idealisme, yaitu nilai-nilai dasar ideologi tersebut mengandung idealisme yang memberi harapan tentang masa depan yang lebih baik melalui pengalaman dan praktik kehidupan bersama dengan berbagai dimensinya. Yang ketiga ada dimensi flexibility, yaitu pengembangan ideologi tersebut memiliki kekuasaan yang memungkinkan dan merangsang perkembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan ideologi bersangkutan tanpa menghilangkan atau mengingkari hakikat atau jati diri yang terkandung dalam nilai-nilai dasarnya.
Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Saudari Dwi Ayu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Rahma. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Saya akan menyampaikan materi mengenai urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Menurut Surajio, ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu ilmu harus bebas dari pengandaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal, seperti faktor politis, agama, dan yang lainnya. Perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan yang tersedia dan penentuan diri. Kemudian, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis itu sendiri. Namun, menurut sastra prateja, setiap ideologi negara harus mampu. Kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek diantaranya adalah pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat. Kemudian, ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Masih menurut pendapat sastra prateja, Pancasila sebagai landasan etika pengembangan iptek adalah pengembangan iptek terlebih yang menyangkut manusia harus dalam rekayasa genetik. Iptek juga harus meningkatkan kualitas hidup manusia, membantu pemekaran komunitas manusia, dan membantu penciptaan masyarakat yang semakin lebih adil. Adapun konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman, di antaranya setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Harus menyatakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri, di mana nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Saudari Rahma. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Asri. Dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk moderator. Untuk selanjutnya adalah alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Nah, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu ini dapat ditelusuri ke dalam beberapa hal. Nah, yang pertama adalah pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dewasa ini seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang bangsa Indonesia. Yang kedua adalah dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntutan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia, seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Yang selanjutnya adalah alasan Pancasila dijadikan dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu terbagi menjadi 2. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh adanya iptek mengakibatkan generasi yang akan datang menerima risiko rawan bencana. Yang kedua, penggunaan benda-benda teknologi yang menggantikan peran nilai-nilai luhur. Yang kelima, gaya hidup global menggantikan nilai-nilai kearifan lokal. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, nilai Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme, kaidah kenetralan keilmuan, atau kemandirian ilmu hanyalah akan menjebak diri seseorang pada masalah-masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berperang pada kaidah ilmu itu sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Saudari Astri. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Reni. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan membahas tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Selain dampak positif dari pengembangan iptek, bagi Pancasila terdapat juga
Tantangan dalam IPTEK yaitu ada 4, yaitu 1, kapitalisme yang berakibat ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Dalam ekonomi Pancasila juga menjadi ekonomi yang bersistem pada pemilik modal besar. 2, globalisasi. Dalam hal ini Indonesia memiliki daya saing yang daya saing yang lemah dalam IPTEK sehingga Indonesia berkedudukan menjadi konsumen daripada produsen. Yang ketiga, konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju. 4, pragmatisme dengan ciri workability atau keberhasilan, satisfaction atau kepuasan, dan result atau hasil mewarnai perilaku kehidupan masyarakat Indonesia. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih untuk Saudari Reni. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri tentang hubungan Pancasila dengan akuntansi. Salah satu hubungannya terdapat pada sila pertama, tentang laporan keuangan tersebut ditujukan untuk mempermudah pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut teori, agensi adalah pemilik modal atau pemegang saham. Jika kemudian terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan, maka akuntan akan menjadi pihak pertama yang disalahkan karena tidak memberikan laporan keuangan yang benar kepada pihak yang memiliki berkepentingan tersebut. Akuntansi dituntut untuk jujur dan transparan dalam penyajian laporan keuangan kepada pemilik modal, serta profesional dalam bekerja meskipun telah dibantu oleh teknologi perekaman data. Hal tersebut sebenarnya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang di dalamnya menjunjung tinggi ketuhanan dan kemanusiaan. Mungkin untuk materi dicukupkan sekian, selanjutnya kita beralih ke pesan-kesan. Kesan dan pesan saya selama belajar bersama Pak Adi sangat menarik, karena selain mengajar di Zoom, beliau mengajar juga di media sosial yaitu YouTube. Dengan begitu, kita bisa mendengarkan materi yang disampaikan dimanapun dan kapanpun. Baik, kesan dari saya kagum kepada Bapak Adi yang telah mengajar kami selama ini dengan sangat baik dan juga dapat memotivasi kami untuk belajar lebih giat lagi. Pesan dari saya, semoga Bapak tidak bosan-bosan dalam mengajar kami yang masih kurang akan ilmu pengetahuan. Kemudian semoga proses pembelajaran bersama Bapak dapat menjadi lebih asik lagi. Terima kasih. Pesan dan kesan saya selama belajar pendidikan Pancasila bersama Pak Adi tentunya sangat menyenangkan. Bapak menjelaskan materi secara detail namun tidak membosankan. Selain itu, di tengah pembelajaran terkadang Bapak suka menyelipkan candaan-candaan kecil yang membuat suasana lebih santai dan juga cair. Semoga Bapak diberikan kesehatan agar tetap bisa mengajar pendidikan Pancasila dengan metode yang menarik dan menyenangkan. Terima kasih. Kesan-pesan belajar pendidikan Pancasila bersama Pak Adi. Kesan saya yaitu, selama saya belajar pendidikan Pancasila oleh Pak Adi, tentunya saya mendapat banyak sekali ilmu dan pengetahuan khususnya mengenai Pancasila. Selain itu, cara belajarnya pun tidak membosankan dan santai seperti menonton video materi dari YouTube dan berdiskusi melalui aplikasi Zoom. Pesan saya, semoga Pak Adi terus mempertahankan cara belajarnya dan cara mengajarnya yang santai, namun tetap memberikan manfaat bagi kami semua, terus maju, tetap semangat, dan semakin sukses. Terima kasih. Untuk kesannya, kita mendapat banyak ilmu yang bermanfaat, terutama dalam Pancasila, dan metode pembelajarannya juga tidak membosankan, dan mahasiswa tidak ketinggalan materi karena tersedia di sosial media juga. Tugas dari Bapak juga tidak terlalu membebankan. Pesannya, pertahankan terus metode pembelajarannya dan terima kasih untuk Bapak. Kesan saya selama mengikuti perkuliahan bersama Pak Adi, tentunya saya mendapat banyak ilmu mengenai pendidikan Pancasila. Setelah itu, materi yang diberikan Pak Adi sangat bervariatif dan Pak Adi selalu menyampaikan materi melalui YouTube ataupun Zoom, sehingga saya bisa memahami materi tersebut dengan mudah. Tidak hanya itu, tugas yang diberikan oleh Pak Adi sangatlah tidak memberatkan saya, karena tugas diberikan jauh-jauh hari sebelum batas waktu pengumpulan, sehingga saya bisa mencicil untuk mengerjakannya. Pesan saya untuk Bapak, tetaplah pertahankan cara mengajar seperti itu karena tidak memberatkan mahasiswa dan materi yang didapat mudah dimengerti. Terima kasih.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ke Bekasi bawa oleh sepatu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.